Shalom adik-adik, anak-anak sekolah minggu HKBP Jati Asih dimanapun kita berada. Semoga kita tetap di dalam keadaan sehat, ceria, dan tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah ciri-ciri anak Tuhan yang selalu bersyukur apapun yang menjadi keadaan kita sekalian. Begitu juga untuk mama dan papa. Apa kabar Amang Inang? Semoga semuanya kita di dalam keadaan sehat, bertumbuh di dalam iman Kristus, dan tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan ibadah sekolah minggu kita, maka marilah kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Adik-adik masih ada yang mengintip. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Inang Pendeta berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Tetapi dengan kerinduan kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami berkenan dan Engkau layakkan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Coba kita bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Semangat, penuh dengan sukacita. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi Kasih Yesus. Diajak ya abang dan kakaknya. Kalau boleh mama papanya diajak ya. Mana tepuk tangannya? Pakai gerakannya anak-anak ya. 2 ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Tinggi, tinggi, tak teratasi dalam, tak terselami luas, tak terlewati. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Mana gerakannya? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Apa kabar pada minggu ini? Inang berharap kita semuanya baik-baik saja. Tetap di dalam keadaan sukacita, tetap di dalam keadaan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Oleh karena itu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita duduk dengan baik,
Dibuka Alkitabnya, kali ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat 14. Sudah dapat belum? Roma berada di dalam perjanjian baru. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat 14. Inang pendeta akan membacakannya untuk kita semuanya. Adik-adik di rumah, mari menyimaknya dan mendengarkannya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah tidak melihat ketika ada seorang pasukan yang akan bertempur, yang akan berperang? Apa sih sebenarnya persiapan yang harus mereka lakukan? Tentu mereka akan berlatih. Mereka akan berlatih supaya apa? Ketika mereka akan menghadapi perang, ketika mereka akan bertempur, mereka menginginkan supaya mereka menang dalam pertempuran tersebut. Sehingga untuk mencapai suatu kemenangan, untuk menggapai suatu kemenangan dibutuhkan usaha. Usaha apa tadi yang mereka lakukan? Berlatih terus menerus. Demikian juga dengan kita manusia, anak-anak sekolah minggu. Di tengah dunia ini ternyata kita sebagai anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan juga harus berperang di tengah-tengah dunia ini. Berperang untuk apa? Bukan berperang untuk saling menembak, bukan berperang untuk saling menuduh hal-hal yang tidak baik, tetapi kita berperang untuk melawan sesuatu yang tidak baik, melawan apa yang dikehendaki iblis di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tidak pernah diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka Allah sendiri memberikan 10 hukum Taurat sebagai pagar, sebagai pengingat, reminder bagi kita semuanya, agar kita mengingat bahwa ketika kita akan berperang harus ingat 10 hukum Taurat itu yang dirangkum menjadi satu, yaitu kasih. Nah, tentu kita sudah tahu kasih itu satu, kasih kepada Allah, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, ketika Allah yang akan merencanakan bahwa Dia akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kedua kalinya,
menghakimi manusia, maka kita harus memiliki persiapan-persiapan untuk menghadapi kedatangan Tuhan Allah kelak kedua kalinya. Apa yang diingatkan kepada kita? Yang pertama, Allah mengingatkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Dia mengingatkan yang pertama, bangunlah dari tindakan-tindakan dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa, yang artinya kita tidak boleh mencintai segala tindakan dosa di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita harus bangun untuk menyingkirkan segala perbuatan dan sikap dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Bangun dari dosa, jangan mau tidur, jangan mau memiliki karakter yang tidak baik, yang membuat hati si iblis itu menjadi senang. Kita kan anak-anak Tuhan, kita kan sudah dibenarkan oleh iman. Oleh karena itu, kalau kita sudah dibenarkan oleh iman, sola fide, berarti kita harus mau untuk meninggalkan, untuk bangun dari dosa itu. Dan yang kedua, kita juga diingatkan, dikatakan di dalam ayat 12, marilah kenakan pakaianmu dengan baik, berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang baik. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada kita? Maksudnya adalah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kenakanlah pakaian-pakaian yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan Allah itu sendiri. Pakaian yang tidak compang-camping, pakaian yang tidak mengatributkan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi berpakaian dengan baik, dengan sederhana, supaya Tuhan yang telah menebus dosa kita juga senang dengan sikap-sikap kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, yang paling penting dikatakan di dalam ayat kita pada minggu ini, agar kita mampu untuk berperang melawan si iblis, melawan segala perbuatan-perbuatan dosa, maka dikatakan di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan kehidupanmu saat ini? Apakah kalian benar-benar mau menjadi pasukan Kristus? Kan ada ya lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, saya bukan pasukan menembak, pasukan berkuda, dan seterusnya. Tetapi kita adalah pasukan Kristus yang mau membela kebenaran, yang mau membela kebajikan, yang mau untuk melakukan perbuatan kasih. Karena itulah tanda-tanda atau ciri-ciri anak-anak Allah, yaitu melakukan kasih di sepanjang kehidupannya. Dan itu adalah salah satu modal kita untuk berperang melawan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan, jauhkan yang namanya perselisihan, jauhkan yang namanya iri hati. Abang dan adik kakak gak boleh iri hati, gak boleh cemburu, gak boleh berantem hanya karena sesuatu yang kecil. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang kasih Tuhan, kita mengenakan perlengkapan senjata dari Kristus, yaitu kasih itu, maka kita akan dimenangkan dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat melakukan perbuatan yang baik adik-adik, selamat menabur kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Mari dilipat tangannya
Ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada minggu ini, meskipun kami anak-anak sekolah minggu masih tetap beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, supaya anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, terkhusus untuk anak sekolah minggu HKBP Jati Asih, senantiasa memegang teguh akan firman Tuhan, dan mereka boleh menghidupi firman Tuhan dengan baik, agar iman mereka bertumbuh secara dewasa di dalam iman rohani mereka. Berkati setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak yang setia, anak yang takut akan Tuhan, anak yang bertumbuh dengan baik dan senantiasa berguna di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, masih ingat nggak apa yang dikatakan oleh Inang Pendeta tadi? Apa sih yang harus kita perbuat ketika kita akan berperang melawan perbuatan yang tidak baik? Tentu yang namanya kasih itu juga harus menjadi modal yang paling utama, supaya tidak saling iri hati, tidak ada dengki, tidak ada dendam dan lain sebagainya. Tetapi dengan menghadapi peperangan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sedikit kesimpulan dari firman Tuhan tadi yang boleh kita dengar secara bersama-sama. Adik-adik, Inang mendengar bahwa minggu yang lalu ternyata ada tugas kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita akan melihat cuplikan-cuplikan dari tugas-tugas anak sekolah minggu. Kalian memang keren, oke, kreatif, inovatif anak-anaknya. Memang Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita saksikan cuplikan dari tugas-tugas yang telah dikerjakan anak-anak sekolah minggu. Silakan. Every day you bless me, you
luar biasa. Keren banget ya anak-anak sekolah minggu ini. Tentunya tidak terlepas dari dukungan, dari pengajaran oleh orang tua, oleh mama papa, oleh abang, adik, kakak, dan lain sebagainya. Terima kasih mama papa yang telah mengajari anak-anak sekolah minggu supaya mereka tampil lebih kreatif dan inovatif. Adik-adik, kita sudah melihat tadi karya-karya kalian, tiba saatnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya. Bangkit berdiri, boleh dong kita berjoget bersama ya di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, silakan abang musiknya. Ayo tepuk tangannya, udah tahu kan ini lagu apa? Tepuk tangannya adik-adik, ayo senyumnya ya. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, bergandengan tangan dengan abang, kakak, dan mama papanya. Sekali lagi, ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Marilah adik-adik kita bersama-sama berdoa dengan baik. Kita akan berdoa, mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.